Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencatat ketika ada transaksi yang harus dicatat, yang harus di entry oleh aplikasi front office dari Zizka. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa folder yang berisi mengenai aplikasi front office. Maksud dan tujuannya seperti apa sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, kita langsung saja buka contoh transaksinya seperti apa. Di sini ada 3 transaksi yang tercatat pada tanggal 1 April, 1 April, dan 2 April. Oke, jadi kita tinggal buka aplikasi Zizka di bulan April ini. Kemudian kita tinggal buka aplikasi entry kasir front office yang ada di folder bulan April. Ya. Oke, kemudian klik continue. Ya. Untuk mengentry aplikasi pertama, kita tinggal tulis di sini misalkan 001. Ya. Karena di 001 ini sudah ada, jadi kita ganti agar bisa merubah data yang sudah ada. Di sini sudah tercatat 3 transaksi. Ya. Jadi kita rubah satu persatu. Pertama, kita tuliskan nomor transaksi 0001. Oke, sebelum kita menuliskan, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Ketika ini diketik 0001 kemudian tampil data, artinya ini adalah transaksi yang sudah tercatat di aplikasi ini. Kemudian kita misalkan 002 dan muncul data kedua, ini juga sudah tercatat, artinya sudah ada 2 transaksi. Kita coba yang ketiga, apakah sudah ada atau belum. Nah, yang ketiga juga sudah ada transaksi, artinya sudah ada 3 transaksi di aplikasi ini. Yang keempat, di sini yang keempat tidak muncul rek-nya. Oke, kita rubah dulu. Kalau yang ketiga di sini ada rek 3, artinya ini adalah transaksi yang sudah tersimpan. Kalau di sini tidak ada di 4, di sininya tidak ada rek-nya, artinya belum ada transaksi untuk nomor transaksi 4. Jadi cara ini adalah cara simpel untuk mengingat sudah berapa transaksi. Oke, untuk menginput transaksi, karena ini sudah ada 3 data transaksi yang tercatat sebagai contoh atau latihan soal, maka kita tinggal rubah saja. Ini 001. Oke, sudah ada. Edit 001, kemudian tanggal transaksinya 1 bulan 4 2017, kemudian ID Muzaki misalkan sama, namanya sama, nomor bukti penerimaan kas. Nah, di sini ada nomor bukti penerimaan kas dengan kode CRV 00. Idealnya 00 itu diganti dengan nomor urut sesuai dengan transaksi. Kalau transaksi ke 1, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Karena ini belum difungsikan, kita cukup menginputkan CRV 001. Penjelasannya, CRV 000 ini adalah CRV singkatan dari Cash Receipt Voucher atau penerimaan kas besar. Artinya ketika dana zakat, infak, sedekah yang kita terima dalam bentuk uang cash itu masuk dalam kas, jadi CRV. Kalau yang ditransfer melalui bank atau rekening bank itu BRV, Bank Receipt Voucher. Oke, contoh kasus pertama
ini adalah masuk dengan cara kas tunai. Jadi kita menggunakan istilah CRV 00. Nah, kemudian untuk referensi kita menggunakan istilah JKSR. JKSR ini adalah singkatan dari jurnal kasir. Penjelasannya ada di sini, ada 4 jenis referensi: jurnal JKK, JKBB, JU, JKSR. Karena ini adalah aplikasi front office, jadi kita hanya menggunakan istilah JKSR saja. Maksudnya nanti adalah untuk sebagai proses perekapan. Jadi semua ada 4 aplikasi nanti direkap menjadi satu, kemudian nanti diproses secara sistem dan akan melahirkan sebuah laporan keuangan. Masing-masing memiliki kode referensi tertentu. Untuk kasir front office ini menggunakan kode JKSR. Oke. Saya kira tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, uraian transaksi diisi sesuai dengan transaksi yang diterima. Di sini contoh kasusnya adalah diterima uang untuk zakat profesi dengan nilai 130.000. Jadi terima zakat profesi. Oke, kemudian akun kas besar karena kita menerimanya dalam bentuk kas. Kemudian jumlahnya 130.000. Oke, kemudian di sini nama akun kreditnya kita ganti dengan akun zakat profesi, perorangan profesi, gitu ya. Kemudian kita edit, kita lihat jurnal kas kasirnya, terima zakat profesi Ridwan Salam DRS. Nah, jadi secara otomatis sudah merubah akun kas besar, jumlahnya 130.000, nomor akun, zakat perorangan dan lain sebagainya, nilainya 130. Nah, kita sekarang akan mengedit transaksi yang kedua. Jadi untuk 3 transaksi pertama, karena ini sudah ada di dalam sistem, kita perlu mengeditnya. Menu, kemudian transaksi kedua kita masukkan nomor transaksi 2, tanggalnya kita ganti 1 April 2017, kemudian ID Muzaki misalkan ini yang ketiga, nama Muzaki PT Wardah misalkan, kemudian nomor bukti karena oke, kita lihat dulu infak program beasiswa, misalkan ini dengan cara transfer bank. Misalnya transfer ke rekening BSM yang dimiliki oleh kantor. Nomor bukti penerimaan kasnya diisi dengan kode BRV. BRV adalah Bank Reserve Voucher 00. Oke, jadi kita hanya menggunakan istilah ini saja. Untuk kas menggunakan CRV, untuk nomor bukti penerimaan kas menggunakan istilah BRV. Kemudian referensinya tetap JKSR, uraian transaksinya kita sesuaikan dengan contoh kasus. Terima dana, uang infak untuk program. Jadi infak ini dikhususkan untuk program beasiswa, dan kita sebagai lembaga zakat harus menyalurkannya khusus untuk program beasiswa. Artinya infak ini adalah infak muqayyadah atau terikat. Oke, terima dana infak untuk program 1.000 misalkan beasiswa. Di sini kita dana zakat ke rekening BSM. Jumlahnya berapa? Nilainya adalah 3 juta rupiah. Nama akun kredit infak, kita cari di sini infak
dana infak sodakoh terikat pendidikan lainnya. Di sini ada opsi pendidikan, kemudian ada juga opsi beasiswa. Anak yatim piatu ada dana 1000 saja, beasiswa berprestasi. Misalkan di sini donasi dana beasiswa berprestasi. Ya. Atau cari yang paling dekat dengan program karena ini sudah dibuat oleh pusat nomenklaturnya. Kemudian kita klik edit. Ya. Kita lihat hasilnya. Terima dana infak untuk program 1000 beasiswa PT Wardah dan lain sebagainya dengan nilai 3 juta. Ini sudah berubah. Oke. Sekarang kita akan mengedit transaksi ketiga. Ini tanggalnya 2 bulan April tahun 2017 dengan ID nomor 3 Aisyah. Ini oke, misalkan yang ketiga uang zakat dengan nilai 275.000 tapi dalam bentuk kas. Jadi kita harus mengganti BRV 00 menjadi CRV 00. JKSR tetap, istilah uraian transaksi kita rubah, terima dana zakat perorangan dengan nilai 275.000. Akun debitnya kita ganti ke kas besar karena dalam bentuk kas. Nilainya kita ganti 275.000. Nama akun kreditnya kita ganti dengan zakat perorangan atau individu. Ya. Kemudian kita klik edit. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah sudah ada 3 transaksi yang sudah kita sesuaikan dengan contoh kasus. Oke, kemudian laporan harian. Oke. Ya, jadi sudah ada, semuanya sudah lengkap dan sudah masuk. Oke, jadi itu cara mengedit transaksi yang ada. Perbedaannya kalau tadi mengedit, kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau ada transaksi baru? Jadi 3 transaksi tadi sudah dirubah dan ada transaksi baru. Bagaimana cara merubahnya? Caranya gampang, kita tinggal, perbedaan dengan mengedit adalah kita tinggal masukkan misalkan transaksi nomor 4004, kemudian tanggal transaksinya kita masukkan, ID muzakinya kita masukkan, nama muzaki juga dimasukkan dan lain sebagainya hingga lengkap ke bawah. Nah, untuk menginput baru kita tidak perlu mengklik edit, yang kita klik adalah input. Oke. Dari aplikasi ini, amanat yang dipesankan oleh pembuatnya adalah kita haram hukumnya mengklik tombol hapus ini, karena dengan mengklik tombol hapus kita akan merubah semua formula yang ada di dalam sistem ini. Nantinya akan ref dan seperti itu. Jadi kita haram hukumnya mengklik hapus. Jadi dihindari saja mengklik hapus ini. Kemudian bagaimana cara mencetaknya? Nanti kita akan buat video khusus mengenai bagaimana cara mencetak bukti penerimaan zakat infak sodakoh dari aplikasi entry kasir front office Jiska ini pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.